Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. فقال عز من قائل في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثوابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jemaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Huda yang saya muliakan, segenap jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Huda yang saya muliakan, dan seluruh para pencinta ilmu di pagi ini yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi ini kita disatukan hati dan langkah kita untuk bisa hadir di majlis ilmu, majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk sama-sama kita mengharap ridha dan kasih sayang Allah serta menginginkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang tentunya apa yang menjadi niat dan langkah kita insya Allah mudah-mudahan Allah ijabah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kita akan lanjut kembali kajian kitab kita di pagi ini, yaitu kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasiyah Imaniyah. Melanjutkan kembali pada kesempatan minggu pagi yang lalu, kita akhiri kalimat yang menerangkan tentang zikrul maut, mengingat tentang kematian, yang pada saat itu kita uraikan satu penjelasan bahwa mengingat satu kematian itu adalah dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan kita, dan kita mengakui bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah, karena Dia Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk kita, dan semua itu sebagai ujian bagi orang-orang yang telah Allah hidupkan di dunia. Ketika kita sudah memahami tentang apa yang dimaksud dengan al-maut, maka perubahan-perubahan pada diri kita pun akan tampak, yaitu perubahan untuk dekat dengan Allah. Yang tadinya kita menjauh hingga mendekat, yang tadinya kita mendekat hingga lebih dekat lagi, karena kita paham bahwa kita akan mati. Begitu yang kita uraikan pada pertemuan minggu pagi yang lalu. Nah, lanjut pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dus salaf, unzur kulla syai'in tuhibbu an ya'tikal mautu wa anta alaihi falzamhu wa kulla syai'in taqrahu an ya'tiyakal mautu wa anta alaihi fajtanibhu. Fata'ammal rahimakallahu hadhil maqalah fa innaha 'azimatun naf'i liman 'amila biha. Wallahul muwafiq la rabba ghair. Wa amma karahiyatul mauti fa amrun tabi'iyyun la yakadul insanu yanfakku anhu, wa dhalika li anna al mauta mu'limun fi nafsihi wa
wa mufarriqun bainal insani wa baina mahbubatihi wa ma'lufatihi min dunyawi. Wa lamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Qalat lahu Aisyatu radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kulluna nakrahul mauta. Faqala alaihi salatu wassalam, innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira birahmatillahi fa ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa innal kafira idza hadarahul mautu busyira bi'adzabillahi fa kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ahu. Sampai situ dulu kita bahas. Qala ba'du salafi, telah berkata ba'du salaf, sebagian ulama salafus salih, ulama-ulama yang telah lebih dulu dinyatakan kesolehannya, itu ulama-ulama terdahulu, telah dinyatakan oleh beliau dengan satu perkataan apa yang telah diuraikan dengan kajian-kajian kita ini. Unzur, perhatikan olehmu, kulla syai'in, segala sesuatu, tuhibbu, yang kamu cintai, ayyatikal mautu, bila datang kepadamu suatu kematian, wa anta alaihi falzamhu, sedang engkau menetapinya, maka tetaplah engkau padanya. Wa kullu syai'in takrahu ayyatiyakal mautu wa anta alaihi fajtanibhu, dan segala sesuatu yang kamu membencinya, ayyatiyakal maut, bahwasanya datang kepadamu al maut, wa anta alaihi fajtanibhu, sedang engkau berada di dalamnya atau sedang menetapinya, fajtanibhu, maka tinggalkanlah ia. Saudaraku, nah ini kita lihat keterangan perkataan ulama ini, apa maksudnya. Jadi ketika kita senang akan satu kematian, yang sesungguhnya kematian itu selalu ada dalam kehidupan kita, dan kita senang dalam artian mengakui bahwa ketetapan Allah yang disebut al-maut itu pasti ada. Lalu kita mencintainya, merubah diri kita untuk dekat dengan Allah, maka saat itu kecintaan kita terhadap kematian pun akan hadir, akan datang kepada kita. Maka beruntung orang-orang yang saat itu menyenangi dan mencintai kematian, karena dia telah menyenangi dan mencintai sesuatu ketetapan yang pasti dari Allah. Dia merubah dirinya untuk selalu dekat dengan Allah dan mengakui tentang ketetapan yang disebut al-maut itu. Beruntung orang yang macam itu. Nah, begitu juga satu bentuk perhatian khusus kita tentang sesuatu yang kita benci. Apa itu? Al-maut. Toh mereka disebut al-maut, dia akan datang pula kepada kita. Di saat kematian yang kita benci itu, dia akan datang pada kita. Akan datang. Di saat kita membenci kematian dan kematian itu datang dengan kita, artinya kita enggak pernah mau mati, bahkan kita membenci satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, dia akan datang kepada kita. Kita dalam posisi menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu, di saat kematian kita hadir, kita dalam kebencian kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya kita jauh dari apa yang diperintah oleh Allah. Maka rugilah orang-orang yang macam itu. Tinggalkan, sesungguhnya yang demikian itu akan memberikan hal yang negatif pada diri kalian. Maut tak perlu kau takuti, tak perlu kau benci.
cinta dan benci kepada kematian, semua itu akan terjadi. Maka pilih di antara dua itu. Cintakah kita terhadap al-maut atau bencikah kita kepada al-maut? Di saat kita cinta, al-maut pun datang. Di saat kita benci, al-maut pun datang. Tak ada yang kita tidak memilihnya, atau kita berada pada dua posisi itu salah satunya, toh dia pun akan datang juga dengan kita. Maka lebih bagus dari dua pilihan itu, kecintaan itulah yang kita ambil. Kalau kita ambil cinta terhadap apa yang ditetapkan Allah melalui kematian, maka saat itu kematian pun hadir, kita dalam posisi kenikmatan yang diberi oleh Allah. Di saat kita membencinya, kita menjauhi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan bahwa kita telah berada dalam kerugian. Toh kematian pun akan hadir dengan kita. Saudaraku, dari keterangan ini sesungguhnya menjadi bahan renungan berpikir bagi orang-orang beriman. Bahan renungan berpikir bagi orang-orang beriman. Saya yakin kepada saudara-saudara, betul yakin bahwa saudara pun akan merasakan dan mengatakan, ya saya juga belum mau mati. Pasti mengatakan begitu. Saya tahu kematian itu pasti, cuman saya belum mau mati. Nah, ketika dia mengatakan belum mau mati, posisi dia dalam keadaan taat, dalam keadaan zikir, dalam keadaan yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, hal itu menunjukkan sesungguhnya dia cinta dengan kematian. Kenapa? Karena nisbah orang yang cinta dengan kematian itu sesungguhnya mereka semakin dekat dengan Allah. Perintah-perintah Allah tak pernah dia tinggalkan. Segala apa yang diperintah tetap dia sami'na wa ata'na. Namun segala apa yang dilarang dia tinggalkan. Walaupun dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mau mati atau belum mau mati. Dia ingin hidup begitu ya. Ingin menikmati apa istilahnya, kehidupan dunia bersama keluarga, anak cucu dan sebagainya. Kalau ditanya, dia belum mau mati. Hal itu menunjukkan bahwa sesungguhnya dia tetap cinta dengan kematian karena dia berada dalam perintah gitu. Nah, bagaimana orang yang benci dengan kematian? Hakikat orang yang benci dengan kematian sesungguhnya sekalipun dia mengatakan saya cinta dengan kematian kata dia, tapi dia itu jauh daripada ketaatan. Sebut saja 5 waktu dia tinggal, perintah-perintah Allah yang lainnya ditinggal. Justru mereka melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah. Tapi dia mengatakan saya cinta akan mati. Bohong. Bahwa dia adalah orang yang benci mati. Kenapa? Karena nisbah kebencian terhadap kematian itu bahwa sesungguhnya seseorang itu meninggalkan segala apa yang diperintah. Siapapun manusia yang meninggalkan apa yang diperintah, menjauhkan apa yang diperintah Allah, hakikatnya dia telah benci kepada kematian. Begitu saudara. Jadi kalau saudara saya tanya, cinta mati apa benci mati? Kalau saya tanya seperti itu, lalu saudara menjawab benci, nggak suka gitu. Tapi saudara masih dalam ketaatan, itu hakikatnya saudara cinta memati. Itu nisbahnya gitu. Jadi nisbah kecintaan kematian itu bahwa dia telah taat kepada Allah. Artinya dalam proses ketaatan. Walaupun hati kita mengatakan saya tidak suka mati atau belum mau mati, tetap dikatakan dia itu cinta. Walaupun sebenarnya bahwa dia itu ya bukan benci, tanda kutip ya, bukan benci, belum mau mati. Dia artinya cinta kepada kematian. Nah, makanya orang-orang yang selalu mengukir hidupnya dalam ibadah, dalam amalia, insya Allah mereka itu adalah orang-orang yang muhibbul maut, mencintai kematian. Dia adalah orang-orang yang selalu mencintai kematian. Ya. Nah, jadi pesan perkataan para ulama ini saudara menjadi renungan kepada kita. Ya, jadi renungan. Ya. Dan bisa juga kalimat itu, ya, orang-orang yang mencintai kematian itu berada dalam taat yang benar-benar kepada Allah. Dan orang yang membenci kematian itu adalah mereka yang jauh daripada taat dan benar-benar jauhnya kepada ketaatan itu. Maka disitulah sesungguhnya disebut orang yang cinta mati dan benci mati kepada taat dan maksiat. Orang yang taat adalah orang yang cinta kematian. Orang yang maksiat dan munkarat, maka mereka adalah orang yang membenci kematian. Begitu saudara.
Nah, kemudian apa lagi? Dalam kalimat berikutnya, fata'ammal rahimakallahu hadhil maqala, maka renungkan olehmu, ya, yang telah Allah berikan rahmat, hadhil maqalah, akan maqalah ini, akan perkataan ini, fa innaha 'azimatun naf'i liman 'amila biha, karena sesungguhnya perkataan yang dimaksud itu 'azimatun naf'i, ya, besar manfaatnya, liman 'amila biha, bagi orang-orang yang beramal dengan hal itu. Jadi ketika kita renungi perkataan ulama tadi, itu akan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat, ya, kemanfaatan yang besar bagi orang-orang yang beramal. Wallahul muwafiq, semoga Allah memberikan taufik. La rabba ghairu, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, maka catatan khusus kita di dalam hidup ini, jangan pernah kita lupakan dalam taat. Jangan pernah kita lupakan perintah-perintah Allah, dan tetap kita istiqomah di dalam menjalankan perintah serta menjauhkan larangan. Hal itulah yang sesungguhnya Allah cintai. Begitu. Kemudian, wa amma karahiyatul mauti, dan adapun kebencian terhadap kematian itu, fa amrun tabi'iyyun, merupakan suatu perkara tabi'i, menyangkut tentang tabi'i. Tabi itu apa? Karakter, watak. Jadi masalah takut itu adalah sebenarnya karakter, watak tadi yang saya bilang. Orang yang cinta yang taat dengan Allah, sekalipun dia ditanya mau mati, dia ogah. Itu karakter tabi'i. Jadi tabiatnya seperti itu umumnya manusia, gitu. Karena dia pengen masih menikmati hasil karyanya, dia ingin menikmati daripada bercengkrama dengan keluarganya. Itu tuh karakter, gitu, tabi'i saja. Artinya tabiat manusia umumnya seperti itu, ya, umumnya manusia. Jadi kebencian tanda kutip tadi, ya, tanda kutip, ya, itu tabiat. La yakadul insanu yanfakku anhu, hampir-hampir manusia tidak suka dengan hal itu. Jadi hampir-hampir, karena itu merupakan tabiat, semuanya hampir-hampir mereka tidak suka, semuanya hampir mereka tidak suka dengan kematian itu, karena itu merupakan tabiat. Tapi lagi-lagi untuk bisa menilai tadi, orang yang cinta mati dan benci mati, lihat pada kepatuhannya kepada Allah. Kalau dia patuh, sekalipun dia tidak suka mati, insya Allah dia adalah orang-orang yang cinta akan mati. Dan dia meninggalkan perintah itu, dia katakan cinta, sesungguhnya dia adalah orang yang benci mati. Jadi ini sebanyak ke situ aja, saudara, ya. Jadi ngeliatnya ke situ aja. Sekalipun kita ini ogah akan kematian, toh kematian akan hadir, tapi kita tetap dalam ketaatan, kita disebut orang yang cinta mati. Begitu cara menilainya dalam keterangan kitab ini. Wadzalika, dan yang demikian itu, li'annal mauta, karena sesungguhnya kematian itu, mu'limun fin nafsi, hal yang menyakitkan bagi dirinya. Jadi kebanyakan orang menganggap bahwa dia tidak suka mati, dia tidak suka mati, tidak mau mati atau membenci mati, ya. Itu hakikatnya bahwa kematian bagi mereka itu adalah satu bentuk hukuman, artinya yang menyakitkan pada diri dia. Jadi kematian itu dianggap adalah sesuatu yang menyakitkan. Bagi umumnya orang-orang, ketika datang mati amat sangat menyakitkan pada diri saya. Misalnya saya akan tinggalkan istri, keluarga, anak. Jadi hal yang menyakitkan. Padahal bagi orang-orang beriman, pada hakikatnya orang-orang beriman itu justru ketika dia telah mengukir hidup ini dengan benar, lalu saat datang kematian, maka disitulah sesungguhnya finishing yang ditunggu-tunggu, ya, finishing yang ditunggu-tunggu untuk berjumpa dengan kekasihnya, yang melaporkan hasil karya yang sesungguhnya, ya. Jadi itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya kalau orang-orang beriman. Jadi bukan hal yang menyakitkan, tapi umumnya orang menganggap bahwa kematian itu adalah sesuatu
hal yang menyakitkan bagi dirinya. Mu'limun fi nafsih katanya. Nah, wa mufarriqun bainal insan, dan juga bagi mereka mati itu merupakan mufarriq. Mufarriq itu berpisahnya manusia antara manusia wa baina mahbubatihi, terhadap sesuatu yang dicintainya, wa ma'lubatihi, dan sesuatu yang disenanginya, min dunyahu, dari dunia. Jadi kematian juga kebanyakan manusia menganggap adalah satu bentuk perpisahan yang dapat memisahkan manusia dengan hal-hal yang dicintai dan disenanginya dari perkara-perkara dunia. Dia tidak lagi bisa makan, dia tidak lagi bisa minum, dia tidak lagi bisa pergi ke sana, pergi ke sini. Itu berpisah dia. Nah, jadi menganggap itu menyakitkan bagi mereka kebanyakan orang. Tapi orang-orang beriman tidak seperti itu. Ya, orang-orang beriman justru bagi mereka di saat dia berpisah dari dunia ini, berpisah dari segala kegiatan-kegiatan dunia gitu ya, itu artinya dia sudah memilih satu bentuk peristirahatan dari segala kepenatan-kepenatan dunia yang selama ini. Ya, peristirahatan dari kepenatan-kepenatan dunia, dan itu titik terakhir untuk mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umumnya manusia menganggap bahwa mati itu adalah satu bentuk perpisahan ya, dari dunianya yang dia cintai gitu. Itu umumnya manusia menganggap seperti itu ya. Ya memang hakikatnya seperti itu, kenyataannya seperti itu. Tetapi lagi-lagi pada ketentuan yang pasti itu bukan itu bagi orang beriman. Ketentuan kehidupan yang pasti itu adalah di saat detik-detik berjumpa dengan kekasihnya. Itu pertemuan yang sangat luar biasa. Jadi orang beriman itu menganggap bahwa hidup yang sekarang kita jalani ini ya, kita bekerja, kita sholat, kita ibadah, kita zikir, kita ya bermain, kita macam-macam yang sifatnya ada di dunia. Nah, titik akhir semua itu adalah detik-detik kenikmatan saat dia hidup itu. Berakhirnya hidup adalah saat menikmati dan bisa melihat wajah Allah dan juga bercengkrama dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Itulah kenikmatan, gitu saudara. Itu bentuk kenikmatan gitu. Jadi berjumpa dengan kekasih itu kan satu bentuk yang diimpikan banyak orang gitu, betul nggak, saudara? Saudara kan katakan nih, fitrah kita kan menyenangi seseorang, katakan pasangan jenis gitu ya. Wanita itu ada sesuatu kecintaan. Zuyyinal linnasi hubbus syahawati minan nisa, itu satu bentuk yang memang dihiasi pandangan mata manusia Bani Adam itu. Ya, anak-anak Adam terutama yang laki kepada manusia, kepada wanita, kecenderungan, kecintaan. Nah, di saat kita senang dengan kekasih dan dia cinta juga dengan kita, sudah lama tak berjumpa, tiba-tiba ada satu aturan di mana kita akan berjumpa dengan dia, gitu kan. Senang nggak kira-kira? Senang ya? Itu yang ditunggu sebenarnya. Kekasih sudah lama tak jua berjumpa. Ya, tidak pernah berjumpa dengan kekasih itu. Tiba-tiba ada keinginan untuk bertemu gitu. Ada keinginan untuk bertemu dan dipastikan kita janji akan ketemu. Maka saat itu hati kita berbunga-bunga karena bertemu dengan kekasih. Dan ketika Allah itu menjadi kekasih kita dan memang itu adalah kekasih kita, Allah adalah kekasih. Di saat kematian itu akan datang kepada kita, disitulah kecintaan kita yang sesungguhnya. Bahwa detik-detik akhir kehidupan kita yang amat sangat menyenangkan berjumpa dengan kekasih. Subhanallah. Itu yang sesungguhnya kita mengukir hidup seperti itu, saudara. Ya, mudah-mudahan antum juga sangat senang ya, mudah-mudahan. Insya Allah ini. Makanya ukir ketaatan dalam hidup ini ya benar-benar karena Allah. Nanti kita akan berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang penuh dengan keridhaan dan kenikmatan. Nah, saudara yang dirahmati Allah, walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Siapa orang yang
senang, ya, siapa orang yang senang berjumpa kepada Allah, ahaballahu liqa'ahu, maka Allah pun akan senang berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, dan siapa orang yang membenci Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pun akan membenci perjumpaan itu. Nah, saudara, maksudnya apa di sini? Dikatakan dalam hadis ini, man ahabba liqa Allah, siapa orang yang senang akan kematian, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah yang disebut dengan al-maut, itu menunjukkan bahwa dia senang kepada Allah. Orang yang senang berjumpa dengan kematiannya berarti dia senang dengan perjumpaan kepada Allah. Allah pun akan senang berjumpa dengan dia. Dan siapa orang yang membenci akan al-maut, maka berarti dia telah membenci Allah, dan Allah pun akan benci kepada dia. Maksudnya benci berjumpa dengan orang yang membenci kematian, karena hakikatnya dia telah membenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang saya jelaskan, ya, kebencian dia tertumpah semakin jauh dengan Allah. Kalau yang taat sehingga semakin jauh dari Allah, ya. Maka itu yang menjadikan orang-orang ingkar kepada Allah semakin takut padanya. Begitu maksudnya, takut, ya, dengan al-maut tadi. Nah, bagaimana keterangan daripada penjelas hadis Rasul ini? Ini satu bentuk pertanyaan yang dilontarkan oleh Siti Aisyah ketika mendengar hadis itu disampaikan Rasulullah. Qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha, telah bertanya, ya, Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna nakrahul mauta, semuanya kami ini akan benci mati, katanya. Semuanya kami ini benci mati, ya, satu bentuk pertanyaan, ya, semuanya kami ini membenci mati, ditanyakan nama Aisyah. Itu menunjukkan satu hal yang penasaran Aisyah, apakah manusia ini semua memang harus benci mati gitu, sehingga seperti itu terjadi. Semuanya kami ini benci mati ya Rasulullah. Faqala, maka Rasul menjawab, faqala alaihi salatu wassalam, innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira birahmatillah. Masya Allah, ini yang ditunggu-tunggu, saudara. Innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman itu, idza hadarahul maut, apabila telah hadir datang kematian itu, busyira birahmatillah, diberikan kabar gembira dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, birahmatillah, dengan rahmatnya. Jadi kalau orang beriman itu datang kematian itu adalah satu bentuk kegembiraan, karena diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah yang begitu banyaknya terlimpah untuk orang beriman melalui kematian tadi. Maka dengan begitu, fa'ahabba liqa Allah, maka Allah dia senang berjumpa kepada Allah, wa ahabballahu liqa'ahu, dan Allah pun senang berjumpa dengan dia. Jadi orang beriman datang mati diberi kegembiraan dengan rahmat Allah, dia senang berjumpa dengan kematian itu, dan hakikatnya dia senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun bakal senang berjumpa dengan. Begitu maksudnya, saudara. Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang-orang kafir, orang yang ingkar, juga termasuk di dalamnya orang fasik, orang munafik, itu apabila idza hadarahul maut, apabila telah hadir dan datang kematian kepada dia, busyira bi'adzabillah, dia diberikan kegembiraan juga dengan apa? Bi'adzabillah, dengan siksa Allah. Fakariha liqa Allah, karena itu dia benci kepada Allah, dia benci mati, dia enggak suka dengan mati, karena datangnya kematian adalah siksaan bagi dia. Wa karihallahu liqa'ahu, lalu Allah pun akan benci berjumpa dengan dia. Begitu, saudaraku. Makanya kalau kita sudah menganggap, maaf tanda kutip ya, kita ini sudah berada dalam taat, ya,
kemudian istiqomah gitu. Sholat 5 waktu sudah kita kerjakan, dan memang dalam hal ini kita merasa banyak kurangnya gitu ya. Ya banyak kurangnya lah pokoknya. Kita jangan merasa bahwa diri kita itu paling, jangan. Kita tetap merasa kurang gitu. Sekalipun kita udah taatnya luar biasa, bangun malamnya, sujudnya, tilawahnya, zikirnya, katakan diri kita itu masih kurang dalam taat gitu. Nah di saat itu kita udah kemas dalam ketaatan dan terus dekat dengan Allah, maka ada sisi batin kita di sini untuk segera menikmati daripada hasil karya-karya kita yang selama ini kita perbuat, ingin menikmati. Nah hasil karya daripada ibadah kita, zikir kita, tilawah kita itu akan diberi setelah kita mati. Diberi setelah kita mati. Kita ingin semua tahu. Tapi lagi-lagi jangan pernah kita merasa sombong dan bangga diri akan ketaatan yang selama ini kita ukir. Jangan merasa itu. Apalagi ada ngomongan begini nih Pak, ini yang sebenarnya nggak pantas ya. Kalau gue sih udah pasti surga dah. Sejak balik gue udah sholat, gue udah puasa, gue udah zikir, udah banyak. Jangan begitu, nggak boleh. Ada bangga seolah-olah ibadahnya diterima sama Allah, nggak boleh. Yang begitu yang menyebabkan kita jauh sebenarnya, sombong diri kita. Anggaplah diri kita ini orang yang penuh dosa dan kurang dan banyak kurangnya dalam soal taat, sehingga memicu diri kita untuk benar-benar taat. Nah orang begitu dicintai sama Allah kalau dia merasa dirinya kurang dalam taat gitu ya, kurang dalam taat. Dia tetap sabar, bersyukur dalam hidupnya. Insya Allah di situ akan senang. Pokoknya jangan kita bangga dengan taat kita, jangan bangga diri, jangan sombong. Nah, kalau orang sombong itu merasa dirinya paling segalanya gitu, jangan. Nah, saudaraku, apa yang tadi saya sampaikan ini memberikan pengaruh buat kita. Dan lagi-lagi kalau saya menyampaikan ini, itu lagi menasihati diri saya sendiri. Saya lagi menasihati diri saya sendiri, yang tentunya akan memberikan pengaruh buat diri saya ya, sehingga saya merubah diri saya ini yang tadinya sudah biasa-biasa melakukan taat akan menjadi yang luar biasa, dicas lagi begitu maksudnya. Jadi saya dicas lagi, kita semua lagi dicas lagi supaya benar-benar taat kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat semua buat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja saya kira yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sekelumit ini ada pengaruh positif buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.